Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi perusahaan yang kami ambil untuk menganalisis yaitu perusahaan Gojek, disusun oleh Jonathan Saul Kawalot dengan NIM 68-2020-95, dan saya Ezra Ijalik Likwatil 68-2020-120. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek adalah perusahaan yang berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, dan menjadi solusi dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, berpergian di tengah kemacetan. Tukang ojek yang bernama Gojek juga sudah mencapai 7.500 driver di area Jabodetabek saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur perusahaan. Struktur perusahaan Gojek terdiri direktur utama, wakil direktur, dan mempunyai 4 manajer, yaitu manajer bidang IT, manajer pemasaran dan karyawan, manajer keuangan, dan manajer penggojek. 4 manajer ini mempunyai karyawan masing-masing, yaitu karyawan bidang IT, karyawan front office, karyawan akuntansi, dan karyawan tukang ojek. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang job deskripsi di masing-masing tugas di struktur organisasi. Yang pertama, direktur utama ialah memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Selanjutnya, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Selanjutnya, bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang dialami perusahaan. Yang keempat, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. Yang kelima, menentukan strategi untuk mencapai visi misi perusahaan. Dan yang terakhir, mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan perusahaan mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang. Untuk wakil direktur ialah membantu semua tugas direktur utama yang merupakan wakil di masing-masing area. Untuk job deskripsi manajer IT ialah mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Gojek dalam hal mempermudah pekerjaan dan dalam pelayanan kepada pelanggan. Kedua, mengkoordinir dan mengelola pendayagunaan software, hardware, firmware, dan jaringan di bidang TIK untuk mencapai kinerja optimum perusahaan Gojek Indonesia. Tiga, mengelola layanan rancangan sistem komputerisasi dan program aplikasi perangkat yang terintegrasi. Dan terakhir, menyediakan data-data yang diperlukan oleh bagian lain yang menyangkut IT. Selanjutnya, tentang manajer karyawan front office atau dan pemasaran. Yang pertama, menetapkan, melatih dan mengevaluasi karyawan front office. Kedua, memastikan bahwasanya karyawan mengetahui sistem komputerisasi ketika menerima keluhan secara langsung atau via telepon dan standar operasional Gojek. Yang ketiga, menangani keluhan pelanggan yang tidak bisa diselesaikan bawahannya.
Yang keempat, membuat laporan daftar pelanggan. Yang kelima, menjaga kedisiplinan petugas kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar. Dan yang terakhir, merencanakan dan menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran. Selanjutnya tentang manajer keuangan. Job deskripsi manajer keuangan ialah mengkoordinasi perencanaan anggaran, yang kedua mengembangkan format pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan, ketiga koordinasi pelaksanaan audit, yang keempat melakukan sistem pencatatan keuangan, yang kelima bertanggung jawab terhadap wakil direktur, yang keenam merencanakan, mengendalikan dan membuat keputusan atas semua aktivitas akuntansi, dan terakhir menerima laporan arus kas keluar dan masuk ke perusahaan. Selanjutnya tentang manajer ojek, ialah yang pertama membuat kelompok-kelompok tukang ojek, yang kedua mengkoordinir semua karyawan tukang ojek, yang ketiga selalu melakukan pengontrolan di setiap lini pangkalan ojek, dan yang terakhir bertanggung jawab kepada wakil direktur atas semua karyawan tukang ojek. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian di bidang programming melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT di bidang IT. Programming bertanggung jawab mengenai program kepada manajer IT bidang web, melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT di bidang web. Kemudian bertanggung jawab mengenai program kepada manajer IT front office, melaksanakan semua pekerjaan front office yang ditetapkan oleh manajer front office dan administrasi. Yang kedua, bertanggung jawab kepada manajer front office dan administrasi. Tukang ojek melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh bagian ojek. Kedua, mengantarkan penumpang dan pesanan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Yang terakhir, bertanggung jawab kepada atasannya. Oke, kemudian kita lanjut di bidang usaha atau lingkup kerja perusahaan. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang dikenal dengan Gojek, sebelumnya ditulis Gojek, merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga saat ini sudah ada 16 pelayanan jasa yang dapat dipesan melalui aplikasi Gojek, diantaranya GoRide, GoCar, GoFood, GoMart, GoSend, GoBox, GoTix, GoMet, GoMessage, GoClean, GoAuto, GoGlam, GoBills, GoPulsa, GoPay, dan GoPoint. Selain itu, aplikasi Gojek juga dilengkapi dengan fasilitas GoPay, GoBills, GoPoint, dan GoPulsa. Di tahun 2019, total karyawan internal dari perusahaan Gojek itu sendiri tercatat berjumlah 3.000 orang. Sedangkan untuk total mitra pengemudi berjumlah 2 juta orang se-Asia Tenggara. Seiring berkembangnya perusahaan ini, kini Gojek hadir di 167 kota dan kabupaten dari Sabang, ujung paling barat Indonesia, sampai Merauke, ujung paling timur Indonesia. Identifikasi, visi misi, tujuan dan sasaran organisasi atau perusahaan. Visi misi membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Tujuan organisasi atau perusahaan.
menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Sasaran organisasi atau perusahaan berdasarkan karakteristik konsumen terlihat bahwa secara demografi dan sosial ekonomi Gojek membagi pasarnya menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok sasaran karyawan, masyarakat perkotaan, dan mahasiswa. Pengelompokan konsumen ini terlihat dari bagaimana Gojek memberikan promo pada tahun 2017. Gojek meluncurkan promo di bagian atas pengelompokan konsumen. Kelompok karyawan mendapatkan promo diskon pada hari-hari kerja di sekitar area perkantoran. Promo ini diberikan secara acak dengan menganalisis big data yang ada pada konsumen Gojek. Pada kelompok masyarakat umum, Gojek memberikan promo pada layanan mendukung seperti GoFood, GoClean, sampai GoMessage. Sedang pada kelompok mahasiswa, Gojek juga memberikan promo berdasarkan tempat mereka belajar. Beberapa promo sangat spesifik untuk perjalanan yang bertujuan sekolah, kampus, dan sangat belajar pada konsumen di kelompok ini mendapatkan diskon yang besar. Pada segmentasi psikografis, Gojek menargetkan pada konsumen ekonomi menengah dan menengah ke atas, baik laki-laki maupun perempuan yang ada pada kategori ses A, B, dan C. Gojek juga memberikan konsumen pada kelompok gaya hidup menengah dan ke atas. Analisis kondisi sistem informasi atau teknologi informasi saat ini. Gojek menerapkan strategi sistem informasi marketing melalui 3 tahapan. Disebut Customer Life Cycle. Tahapan pertama adalah Acquire, yaitu mendapatkan pelanggan menggunakan teknik direct marketing, yaitu dengan melakukan promosi secara langsung di sosial media. Tahapan kedua yaitu Enhance, yaitu menambah pelanggan menggunakan teknik cross-sell dan upsell, yaitu bekerja sama dengan para mitra perusahaan yang mau menggunakan layanan Gojek sehingga hal tersebut dapat menambah jumlah pelanggan baru. Tahap ketiga adalah Retain, yaitu mempertahankan pelanggan atau loyal customer menggunakan teknik customer support, di mana perusahaan menanggapi setiap keluhan dan keinginan konsumen sehingga perusahaan dapat menciptakan loyal customer. Dalam kasus ini, karena Gojek merupakan sebuah perusahaan jasa, maka supply chain management yang memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, baik para driver, konsumen, dan juga para stakeholder yang berhubungan dalam kegiatan transaksi. Sistem akuntansi dari Gojek tersusun dari diantaranya fasilitas ordering processing, yaitu fasilitas yang memungkinkan untuk konsumen melakukan pemesanan jasa, kemudian data yang telah diperoleh dari form yang tertera akan menentukan jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran tersebut termasuk ke dalam fasilitas billing yang kemudian akan dibukukan menjadi general ledger. Bukti dari pembayaran yang telah dilakukan oleh konsumen akan tertera pada cash receipt yang kemudian akan terakumulasi dalam general ledger. Pemesanan yang dilakukan oleh konsumen terhadap mitra dari Gojek akan masuk ke dalam sistem cash distribution account payable, tergantung kepada jenis pembagian untung yang telah disepakati oleh Gojek dan mitra yang bersangkutan. Pembagian keuntungan yang telah masuk ke dalam perjanjian kedua belah pihak akan termasuk ke dalam sistem general ledger Gojek. Ya, di sini presentasi kita. Sekian dan terima kasih.